Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan tidak mengurangi anggaran penerima bantuan iuran JKN yang menjadi polemik belakangan ini. Ia pun meminta pemutakhiran data PBI JKN tidak menimbulkan keributan di masyarakat yang merugikan citra pemerintah. Kita semua tentu ingin program JKN ini dapat berjalan efektif sehingga benar-benar manfaatnya dirasakan seluruh masyarakat Indonesia tanpa keributan yang terlalu signifikan, karena uang yang saya keluarkan sama, nggak berubah. Kenapa keributannya beda? Jadi pemutahirannya jangan bikin keributan. Yang kedua, penonaktifan peserta PBIJK dapat dipertimbangkan untuk tidak langsung berlaku, namun diberikan jangka waktu 2-3 bulan, tadi Pak Menkes 2 bulan, 2-3 bulan yang disertai dengan sosialisasi kepada masyarakat. Jadi begitu mereka masuk list, tidak masuk lagi ke daftar PBI, langsung trigger sosialisasi ke mereka bahwa mereka tidak masuk lagi ke list itu, sehingga mereka bisa melakukan tindakan yang diperlukan, entah membayar dengan tempat lain atau gimana. Tapi jangan sampai yang udah sakit tiba-tiba begitu mau cek darah, cuci darah lagi, tiba-tiba nggak eligible, nggak berhak. Kan itu kayaknya kita konyol. Ya. Padahal uang yang saya keluarin sama, saya rugi di situ, uang keluar, image jelek jadinya. Pemerintah rugi dalam hal ini, Pak. Kemudian masukan dari kami adalah penentuan jumlah PBI dilakukan dengan hati-hati dan terukur, dengan mengedepankan ketepatan sasaran, kemudahan akses layanan, dan menjaga keberlanjutan program JKN. Tadi kan kalau ditanya ada nggak ruang untuk ngisi orang-orang tadi yang nggak masuk, kan ada. Kan masih 96 juta sekian kan, targetnya 98. Harusnya kalau prosedurnya clear, nggak ada masalah itu. Jadi masalahnya adalah masalah operasional, masalah manajemen, dan masalah sosialisasi yang harus bisa dibereskan secepatnya. Kalau itu membuat uang yang saya keluarkan untuk Anda lebih kecil, saya mendukung. Ribut dikit nggak apa-apa. Tapi ini kan sama, uang yang saya keluarkan sama, ribut lagi. Saya rugi banyak, Pak. Ke depan tolong dibetulin. Dan untuk memperbarui kabar dari hasil rapat antara DPR dan pemerintah tentang penonaktifan penerima biaya iuran jaminan kesehatan nasional, kita bergabung dengan reporter TV One Zinedine Duhan. Duhan, solusi apa yang disepakati antara pemerintah dan DPR dari hasil rapat tadi? Ya, Sita dan juga pemirsa, hasil kesimpulan ini dari rapat antara DPR dan juga kementerian sekaligus juga BPJS yang digelar pada pagi hari tadi hingga siang hari ini menghasilkan beberapa poin. Yang pertama adalah untuk melakukan reaktivasi kepada 11.000 anggota BPJS PBI PBIJK maksud kami ini yang sempat dinonaktifkan kemarin, ini akan diaktifkan kembali secara otomatis selama 3 bulan ke depan. Yang kedua adalah seluruh pembiayaan untuk 3 bulan ke depan, baik untuk reaktivasi dari 11 juta orang ini nantinya akan ditanggung oleh pemerintah, yang mana per bulannya ini menelan biaya kurang lebih sebesar 5 miliar rupiah. Dikalikan 3 ini menjadi 15 miliar rupiah. Nah, dalam 3 bulan ke depan juga kementerian terkait ini Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, serta juga BPS lalu BPJS juga diminta ini untuk melakukan pemutakhiran data secara akurat, yang mana juga memang untuk penerima bantuan iuran atau PBIJK ini juga sebetulnya sudah dibatasi hanya sebanyak 96,8 juta jiwa, yang mana jika adanya reaktivasi yang dilakukan terhadap 11 juta jiwa lainnya yang nantinya akan dilakukan selama 3 bulan ke depan, ini akan menambah biaya, dan diharapkan dalam 3 bulan ke depan ini dapat dilakukan reaktivasi. Karena dari kesimpulan rapat tadi adalah yang menjadi masalah pada kasus ini adalah mengenai adanya data yang tidak akurat yang diberikan ini oleh BPS selaku penyedia data, ini baik data mikro maupun data makro, sehingga juga bantuan yang diharapkan ini dapat tepat sasaran. Namun ternyata dari 11 juta orang yang dinonaktifkan ini masih ada orang-orang yang berada dalam kategori miskin maupun rentan miskin, ini yang berada di kategori 1 hingga 5 seperti itu, ini yang seharusnya masih tercatat dan berhak menerima PBI. Nah, ini juga nantinya akan dicari tahu dari 96,8 juta jiwa yang saat ini sudah aktif berada di memegang untuk BPJS PBI, apakah sudah sepenuhnya
mereka yang berhak menerima atau justru ada beberapa data yang miss yang sebetulnya dari segi ekonomi orang tersebut sudah mapan, sudah stabil ekonominya dan seharusnya juga sudah membayar iuran. Nah, selain itu juga dari hasil rapat tadi meminta pemerintah daerah juga turut proaktif ini untuk mendata dan juga memberikan rekomendasi nantinya kepada Kementerian Sosial dan nanti akan dilihat jatahnya per daerah akan dapat berapa. Nah, bagi beberapa golongan orang yang dengan ekonomi tertentu yang memang nantinya tidak mendapatkan PBI karena adanya jatah per daerah, ini akan dikembalikan ke daerahnya masing-masing karena daerah juga dapat membantu untuk dari APBD untuk bisa menyediakan BPJS PBI bagi para rakyatnya yang berada di daerahnya masing-masing. Selain dari itu juga nantinya akan diadakan pengumpulan data secara terperinci agar nantinya data akan menjadi satu atau data tunggal yang dipegang oleh Kementerian Sosial. Kami akan terus memantau nanti seperti apa proses berjalannya selama 3 bulan ke depan. Ini apakah datanya akan membaik atau tidak, lalu juga apakah nantinya bantuan yang diberikan kepada masyarakat terutama dari jaminan kesehatan melalui BPJS PBI JK ini nantinya akan tepat sasaran atau tidak. Namun yang pasti selama 3 bulan ke depan ini bagi Anda yang kemarin sempat berobat lalu sempat ditolak rumah sakit juga sekarang sudah diberikan arahan untuk tidak menolak pasien, untuk menerima dulu, memberikan dulu penanganan, lalu nanti untuk urusan hitung-hitungan nanti akan dibayarkan langsung oleh pemerintah dalam 3 bulan ke depan. Dan juga bagi yang kemarin BPJS PBI JK-nya sudah tidak aktif, nantinya akan dilakukan aktivasi secara otomatis dan akan terdata selama 3 bulan ke depan. Dan bagi Anda juga yang kemarin sempat dinonaktifkan dapat melakukan reaktivasi secara manual nantinya untuk mengaktifasi kembali kartu Anda jika dirasa memang Anda dapat berhak untuk mendapatkan dan masih berada dalam golongan ekonomi miskin dan rawan miskin. Untuk sementara itu saya kembali ke studio. Sini Rinduhan langsung dari gedung DPR RI Senayan Jakarta. Terima kasih.